Dua rodanya bisa melaju dari 0 hingga 400 km per jam hanya dalam 26 detik. Motor ini diakui penggemar motor dunia sebagai raja tenaga tidak legal di jalan raya. Mesin 4 silinder, putaran 16.000 per menit, supercharger mekanis, semua wujud kekuatan luar biasa motor ini. Benar, inilah tolok ukur motor sport di industri, legenda hantu yang menjadi motor produksi massal dengan tenaga terbesar di dunia saat ini. Legenda Ninja H2R adalah saudara kandung Ninja H2. Versi Ninja H2 yang dibatasi kecepatannya hanya memiliki tenaga maksimal 200 tenaga kuda, namun motor ini legal di jalan raya. Sedangkan legenda Ninja H2R yang akan kita bahas hari ini memiliki bobot bersih 216 kg. Putaran mesin 16.000, mesin 4 silinder segaris, mampu melaju di lintasan profesional hingga kecepatan 310 km per jam. Dan jika pembatas kecepatan dilepas, bahkan mudah melampaui 415 km per jam. Di dunia motor produksi massal yang tidak legal di jalan raya, julukan raja kecepatan yang diberikan netizen kepada H2R benar-benar mengungguli semua pesaingnya. Sekarang kita masuk ke langkah pertama, yaitu membuat mesin H2R sang hantu. Pertama, letakkan poros engkol yang dilengkapi dengan rangkaian roda gigi di atas meja pemeriksaan, lalu gunakan tangan kanan untuk mendorong ke depan sambil mengamati celah kontak roda gigi. Begitu posisi yang berbeda dari yang lain ditemukan, tandai dua gigi tersebut dengan tanda yang sesuai, karena ini adalah langkah yang sangat penting untuk penyelarasan di masa mendatang. Selanjutnya, angkat dengan hati-hati dan letakkan di blok mesin, lalu pasang setengah tutup batang penghubung pada silinder 4, 2, dan 3. Kemudian gunakan kunci torsi secara manual hingga mentok. Kekuatan yang digunakan akan langsung memengaruhi tingkat kecocokan antara poros engkol dan batang penghubung. Oleh karena itu, para montir berpengalaman biasanya tidak perlu terburu-buru, ini kata istri guru bengkel. Setelah itu, ambil beberapa baut paduan, lalu pasang ke roda gigi yang sesuai, sehingga poros dalam dan aksesori yang menyertainya bisa diperkuat di atasnya. Setelah sekitar 10 menit, sekarang kita akan menyelaraskan dan memasang bagian-bagian yang terpisah. Untuk saat ini, tidak perlu membahas apakah presisinya mencapai sentimeter, milimeter, atau mikrometer. Yang jelas komponen aluminium ini memang terlihat sangat mencolok. Setelah roda depan terpasang dengan benar, kita masih harus menggunakan alat untuk mengencangkan kembali roda kedua. Dan hal ini tampaknya sudah menjadi kesepakatan bersama di setiap pabrik saat ini. Berbeda dengan truk, mesin motor umumnya menggunakan rantai sebagai transmisi, yang dalam hal ini justru mirip dengan CVT pada mobil penumpang. CVT tradisional umumnya menggunakan sabuk baja dan rantai, keduanya sebenarnya tidak memiliki perbedaan mendasar, hanya saja sabuk baja lebih cocok untuk torsi kecil, sedangkan rantai justru sebaliknya. Selanjutnya kita mulai memasang kopling motor. Untuk memenuhi kebutuhan perpindahan gigi dan start-stop, jumlah pelat tekan pada kopling ini memang luar biasa banyaknya. Pertama, masukkan poros dalam lalu oleskan gemuk, tidak peduli seberapa murninya. Setelah itu, pasang tutup logam dan oleskan lagi gemuk, lalu di atasnya pasang lagi satu tutup logam. Sebenarnya motor yang kamu lihat di video ini dalam industri disebut motor hantu, tidak peduli kualitasnya atau performanya. Begitu selesai menempuh jumlah putaran yang ditentukan, motor ini langsung dibongkar. Sedangkan untuk suku cadang, diberi kode dan disimpan secara permanen di gudang. Ducati, BMW, Honda, Harley, semua merek ini melakukan hal yang sama. Motor hantu biasanya dibuat dengan menggunakan suku cadang terbaik, dan kecepatan maksimumnya bahkan menargetkan rekor dunia, yaitu 500 km per jam. Saya tidak tahu siapa yang berani mengendarai motor hingga 500 km per jam, tapi pabrikan memang melakukannya. Dan selama kamu punya kemampuan dan cukup berani, kamu bisa menjadi penguji. Setiap kali uji coba, imbalannya sangat besar. Tentu saja, itu adalah imbalan atas keberanianmu. Pada kecepatan di atas 400 km per jam, sedikit saja motor bergoyang. Saya rasa itu pasti sangat tidak menyenangkan. Dalam sekejap, para pekerja sudah memasang cangkang aluminium ke rangka baja, lalu menggunakan obeng untuk mengencangkan setiap sekrup satu persatu, kemudian mengencangkannya lagi dengan kunci pas besar. Setelah semuanya siap, akhirnya kami bisa melihat wujud aslinya. Harus diakui, dalam hal tenaga motor, pencapaiannya memang luar biasa. Sekarang, proses pembuatan rangka motor pun dimulai. Motor tradisional umumnya menggunakan metode pengelasan, dan di sini pun tidak berbeda. Jika tidak salah, pengelasan yang digunakan di video ini adalah las argon, TIG welding. Keunggulan las argon adalah mampu mengisolasi udara luar, sehingga mencegah oksidasi pada titik las. Kalau kamu menghabiskan 200.000 untuk membeli motor, lalu dalam kurang dari 2 tahun sudah berkarat, itu benar-benar tidak masuk akal. Setelah rangka motor terbentuk, kini masuk tahap akhir perakitan.
Pertama-tama, sejajarkan dudukan knalpot yang sangat khas itu, di mana 4 rangka baja masing-masing terhubung ke 4 pipa. Untuk mencegah karat, sebagian besar motor menggunakan baja berlapis aluminium, paduan titanium, baja tahan karat, atau paduan aluminium, dan permukaannya tidak dilapisi cat apapun, sehingga meskipun terkena panas atau hujan, warnanya tidak akan pudar. Selanjutnya, cakram rem juga dipasang pada tahap ini. Komponen ini adalah yang paling krusial. Mari kita bahas bagian utamanya, yaitu terbuat dari keramik karbon. Yang dimaksud dengan keramik karbon adalah hasil komposit serat karbon dan silikon karbida melalui proses suhu tinggi. Jadi sebenarnya ini juga merupakan logam, tetapi bukan logam biasa. Bugatti, Porsche, dan 918 hampir semuanya menggunakan jenis cakram ini. Saat ini, bagian luarnya dilapisi kulit yang akan dilepas saat penyerahan kendaraan. Selanjutnya adalah ban motor yang dilengkapi dengan cakram rem ganda di kedua sisi. Sebelum dipasang, periksa dulu dengan mata telanjang apakah karet masih dalam kondisi baik, dan pastikan cakram tidak ada goresan atau cacat akibat benturan. Dua roda inilah yang menahan beban hampir 200 kg. Tapi jangan salah, meskipun bobotnya 216 kg, roda itu hanya dipasang dengan satu poros saja. Kalau diperhatikan, itu adalah lubang bundar di antara suspensi dan hub roda. Setelah posisinya sejajar, poros roda yang diameternya kurang dari 5 cm itu bisa langsung dimasukkan. Tidak ada teknologi canggih di sini, hanya baja paduan biasa. Setelah itu, klip rem depan juga ikut diperkuat. Terakhir, pasang setir dan stang ke rangka depan. Bersamaan dengan pemasangan stang, pemasangan flywheel juga sedang berlangsung dengan cepat. Perlu dicatat, dibandingkan dengan motor biasa, rantai yang digunakan pada motor ini tampak jauh lebih tebal. Selanjutnya, rantai dipasang pada roda gigi, lalu dikencangkan sambil didorong ke belakang agar terpasang dengan kokoh. Saat ingin melepasnya, cukup putar baut ke arah sebaliknya. Perbedaan terbesar antara ban depan dan belakang adalah ban depan dilengkapi dengan cakram, sedangkan ban belakang tidak. Seperti yang kita lihat di depan ini, tampilannya polos, hampir mirip dengan ban mobil. Selain poros tengah pada roda belakang, ada juga satu lingkaran baut tambahan, yang sangat meningkatkan faktor keamanan. Pada saat rangka utama mulai terbentuk, proses pun berlanjut ke tahap pemasangan eksterior berikutnya. Di sini digunakan sebuah papan H2, namun seluruh motor ini adalah versi lintasan balap H2R yang tidak legal di jalan raya. Selain itu, motor versi non-jalan raya dari pabrikan biasanya tidak dijual secara umum. Siapapun, baik individu maupun kelompok, yang ingin membelinya harus melalui pemeriksaan yang sangat ketat. Jadi jelas, tidak mungkin kamu bisa mengendarainya di jalan umum. Selanjutnya, knalpot dipasang di sisi motor. Setelah memastikan tidak ada masalah, motor kemudian diserahkan kepada orang lain untuk persiapan pemeriksaan. Pemeriksaan tahap pertama dilakukan di dalam ruangan menggunakan lampu khusus untuk mengamati permukaan luar. Ini memastikan tidak ada noda atau goresan yang tertinggal. Saat disentuh dan dilihat, permukaannya terasa mulus dan memiliki pantulan seperti cermin. Sebenarnya, secara global pada tahun 2024, penjualan motor legendaris ini belum masuk 3 besar dunia. Posisi pertama masih kokoh dipegang oleh Honda. Honda yang dimaksud di sini mencakup Honda Wuyang hasil joint venture di dalam negeri dan Honda Shindazhou. Namun, setidaknya motor ini punya satu hal yang bisa dibanggakan, yaitu kecepatan. Paling penting adalah kecepatan maksimum di verifikasi resmi. Konon, jika batas kecepatan elektronik 407 km/jam pada motor legendaris dibuka, ia dapat dengan mudah berakselerasi 0 hingga 400 km/jam hanya dalam 26 detik. Tentu saja, hasil diperoleh dari pengujian di lintasan lurus panjang dan tertutup. Terakhir, mari kita lihat cuplikan pengujian di lokasi. Jika saya tidak salah, saat ini kecepatannya sudah mencapai 331 km/jam. Lalu, antara motor ini dan Hayabusa, mana yang lebih unggul?